Tak banyak yang tahu bahwa kegagalan pertumbuhan ekonomi di ujung masa jabatan Jokowi ternyata bisa dibilang disebabkan oleh Prabowo semasa menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Di penghujung masa pemerintahannya, Jokowi ternyata gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi hingga 7%, sebagaimana targetnya pada awal memimpin Indonesia. Pertumbuhan ekonomi era Jokowi hanya berada di kisaran 4-5%. Ini jelas lebih buruk daripada era SBY yang berada di kisaran 5-6%. Ini dia info terkini Widya. Pernah juga menjadi tempat untuk try out waktu itu kredit usaha mikro untuk peternakan dengan suku bunga yang 6% itu. Meski banyak yang berdalih ini dampak pandemi, kegagalan ini antara lain disebabkan karena Jokowi mengingkari strateginya sendiri. Anggaran negara di era SBY hanya menghabiskan belanja energi untuk subsidi BBM. Jokowi berstrategi mengubah belanja energi ini menjadi belanja modal dengan menggerakkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur ini nantinya akan menggerakkan perekonomian. Sejak itu, kita melihat Indonesia bergerak membangun. Jalan tol dan bendungan dibangun di seluruh negeri. Sayang, di periode kedua ceritanya berbeda. Cita-citanya menggerakkan pertumbuhan dengan menggenjot pembangunan infrastruktur ternyata tidak tercapai. Anggaran terbesar negara justru dialokasikan ke Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo dan bukan ke kementerian yang membidangi infrastruktur seperti PUPR. Oleh sang Menteri Pertahanan, anggaran ini dibelanjakan dengan tidak tepat. Pembelian alutsista bekas yang dengan gila-gilaan. Sialnya, alutsista itu ketinggalan zaman untuk menghadapi ancaman pertahanan negara modern. Tidak cukup di situ, cita-cita kedaulatan pangan yang dicita-citakan Jokowi di awal menjabat juga tidak bisa dicapai. Kementerian Pertanian yang harusnya menjadi tulang punggung swasembada pangan ternyata hanya mendapat anggaran 10% dari anggaran Kementerian Pertahanan. Anggaran Kemenhan tembus 2.000 triliun selama hampir 10 tahun. Dan food estate, program yang ditujukan untuk mengatasi kelangkaan pangan, menggenapi kegagalan Jokowi. Seharusnya program tersebut di bawah Kementerian Pertanian, namun ternyata justru di bawah komando Prabowo, sang Menteri Pertahanan. Lengkap sudah kesalahan Prabowo yang ternyata membuat Jokowi terpuruk di ujung pemerintahannya. Mengingat masalah ini adalah kesalahan besar bila masyarakat Indonesia memilih presiden yang telah menyumbang kegagalan negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mengerikan sekali kalau Prabowo sampai memimpin Indonesia. Apalagi dalam 2 kali debat calon presiden, bisa dikatakan Prabowo menjadi capres paling tidak mampu mengungkapkan visi misinya, tidak menguasai masalah, tapi justru menyalahkan data yang tidak valid, berdalih pada rahasia negara yang tidak boleh diungkap, atau waktu yang tidak cukup untuk presentasi. Alasan yang sama juga diucapkan Prabowo dalam acara dialog capres bersama Kadin baru-baru ini. Ditanya tentang strategi kemandirian pangan, dengan mantap Prabowo kembali menyebut food estate. Ujung-ujungnya Prabowo mengatakan waktu tidak cukup untuk menjawab. Dan ia mengundang mereka semua diskusi 5 jam ke Hambalang. Bisa dibayangkan kan para anggota Kadin yang menghadiri pertemuan tersebut pasti cuma bisa mengelus dada. Berbeda dengan Prabowo, Ganjar di acara dialog dengan Kadin itu mendapat banyak pujian karena program ekonomi Ganjar Mahfud dianggap yang paling memberi terobosan sekaligus realistis.
Ketika diminta memberi keterangan tentang tax ratio, Ganjar Mahfud cukup moderat dengan intensifikasi penerimaan pajak dioptimalkan pada wajib pajak yang tidak bayar pajak. Dari sini akan tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan bukan menaikkan tarif pajak gila-gilaan. Ini jelas berbeda dengan rencana Prabowo Subianto menaikkan penerimaan negara sebesar 23% dari PDB dengan target tax ratio naik hingga 18%. Angka ini tidak realistis, hanya dapat dicapai dengan menaikkan tarif pajak secara ugal-ugalan. Tidak peduli risikonya akan menyengsarakan rakyat dan mematikan perekonomian. Menghambat pertumbuhan ekonomi ini bukan tidak mungkin dilakukan paslon 02. Selama menjadi wali kota Solo, Gibran tercatat pernah menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 400%. Yang terbaru, pengusaha hiburan menjerit karena pajak naik 40 hingga 70%. Bagi Ganjar, penegakan hukum terhadap wajib pajak yang lalai itu penting. Dilakukan untuk kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum juga yang menjadi kunci agar Indonesia mampu meraih pertumbuhan ekonomi 7%. Sehingga negara punya ruang yang cukup untuk anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tingginya hutang Indonesia telah menjadi masalah hukum yang mengkhawatirkan. Tercatat hutang negara meningkat 4 kali lipat. Sekali lagi 4 kali lipat selama hampir 1 dekade ini. Sehingga menembus angka 8.000 triliun. Pemerintah berkelit bahwa rasio hutang kita terhadap PDB masih aman. Di banyak negara lain, rasionya justru jauh lebih besar. Namun hutang Indonesia dianggap hutang yang skor atau nilainya rendah karena penerimaan negara Indonesia kecil. Bagi Ganjar Mahfud, suntikan penyertaan modal negara yang diberikan selama ini pada BUMN menjadi salah satu penyebab utang pemerintah tinggi. Berbeda dengan Ganjar, Prabowo Gibran justru berencana menekan anggaran subsidi. Tentu saja, semua menganggap ini hanya lay service, kebohongan belaka. Bagaimana mungkin seseorang berkata akan efisien menggunakan anggaran bila belum sudah berencana membuat program makan siang gratis yang menguras kocek negara lebih dari 1 triliun sehari. Dialog dengan Kadin itu makin mempertegas ketajaman program ekonomi yang diusung Ganjar Mahfud dibanding paslon lain. Ganjar juga prihatin dengan banyaknya perusahaan BUMN yang masih menunggak hutang pada perusahaan swasta. Jumlahnya pun cukup besar, padahal fungsi utama perusahaan BUMN seharusnya bertugas sebagai stimulan bagi pertumbuhan ekonomi. Terkait sinergi BUMN dan swasta yang belum maksimal, peserta dialog dengan Kadin ada yang bertanya mengenai banyak perusahaan BUMN dengan melakukan monopoli di sektor swasta dengan alasan penugasan pemerintah. Kehadiran BUMN di sektor yang sama sering membuat swasta kalah bersaing. Ganjar menjelaskan proyek perusahaan BUMN itu seharusnya menjadi stimulan agar swasta bisa ikut serta dalam kegiatan bisnis yang berlangsung. Karena tujuan negara bukan untuk mencari uang, maka untuk sektor-sektor yang sulit profit, BUMN diterjunkan sebagai perintis. Selanjutnya, setelah pengelolaannya mencapai titik menguntungkan, usaha tersebut dapat dilepas pada swasta. Jika peran BUMN sebagai perintis ini benar-benar dilaksanakan, perusahaan BUMN seharusnya tidak memiliki anak usaha yang banyak. Kecenderungan saat ini, BUMN bukan cuma beranak pinak tetapi juga bercucu cicit. Inti kekuatan ekonomi Indonesia unggul yang digagas Ganjar Mahfud tentu saja pada penguatan sektor UMKM. 3 strategi itu jelas disiapkan. Pertama, tentu saja kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan membuka akses modal seluas-luasnya.
sehingga para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha masing-masing dengan leluasa. Tidak banyak dari kita yang tahu peran besar Ganjar dalam menurunkan suku bunga kredit bagi UMKM nasional. Saat menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar memangkas dengan ekstrim suku bunga kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Tengah dari 12% menjadi 7%. Awalnya Ganjar bernegosiasi dengan Bank Jateng, sehingga suku bunga dapat diturunkan menjadi 7%. Ini kemudian menginspirasi suku bunga KUR nasional turun dari 12% ke 9%. Dari situ kemudian terus turun hingga akhirnya di angka 6%. Hebat bukan? Jadi untuk apa lagi kita ragu? Tanggal 14 Februari semoga menjadi harinya Pak Ganjar dan Mahfud. Jangan lupa coblos 3. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya